Oke, kita lanjut lagi ya dengan pembahasan saya kali ini. Tadi kita sudah bahas ternyata sistem singkatan dari apa? See yourself satisfaction of your time, energy, and money. Time artinya apa? Anda bekerja sekali, ya, tapi nanti dapetin terus berkali-kali, ya. Energy Anda divide to multiply. Jadi nggak usah semuanya saya pikirin sendiri, tapi bisa bagi-bagi. Ya seperti contoh saya tadi, bagaimana kita profit itu dari mana? Profit dari omset. Omsetnya kita bagi. Ya, omset dari customer yang repeat plus customer transaction. Itu kita fokus, kita bagi, dapatnya pasti omsetnya naik. Oke? Demikian juga gimana supaya customernya naik? Customernya naik dari mana? Customer dari mana? Customer dari mana dapatnya? Customer adalah dari customer yang baru ditambah dengan customer existing dikurangin lost customer. Ya, customer itu dari mana? Kalau Anda setiap bulan Anda punya laporan keuangan, tim BMS pasti punya dong laporan transaksi customer ya. Jadi jumlah customer yang transaksi setiap bulan pasti tahuan dong ada berapa transaksi customer sih atau berapa customer sih yang actually buat PO gitu kan, langsung ketahuan. Misalnya berapa? 200, 300. Nah, kalau kita lihat angka itu dari mana? Angka customer dari mana? Angka customer dari existing customer atau customer yang sudah lama jadi customer BMS dan mereka beli lagi atau repeat lagi, plus ada customer baru dikurangi dengan customer yang lost. Gitu kan? Nah, kalau kita fokus chunking, yuk bagaimana supaya customernya di bawahnya naik? Berarti kita mesti fokus, yuk gimana supaya customer baru makin naik nih? Usahanya apa? Strateginya apa? Fokus dulu customer baru. Karena rumusnya apa? Customer di bawah atau customer aktif, rumusnya adalah new customer, customer baru, ditambah dengan current customer atau customer existing yang sudah ada, dikurangin lost customer. Maka dapatnya itu. Oke, nah jadi kalau naikin di bawah gimana? Ya udah, strategi untuk naikin new customer gimana? Strateginya apa? Marketingnya gimana? Nanti kita bahas. Lalu bawahnya bagaimana supaya yang existing balik lagi lebih sering. Ketiga, bagaimana supaya yang loss kembali lagi. Nah, bayangkan kalau Anda tahu itu sistemnya, Anda divide to multiply, hasilnya nanti customernya meningkat, bawahnya juga revenue omsetnya meningkat karena Anda punya strateginya, dan ke bawah profit pasti naik. Jadi nomor 2 itu multiply tadi ya, divide to multiply. Dan yang ketiga adalah kadang-kadang kita masih invest sekali, bayar sekali deh. Tapi bayar sekali kita lama-lama akan berhasil. Kita beli mesin contohnya atau beli software gitu kan. Invest satu kali, tapi you paid once, you get paid forever. Ya, itu poinnya. Ayo kita lanjut lagi. Nah, berarti sekarang kita lanjut mengenai 8 langkah membangun sistem. 8 langkah membangun sistem. Nah, kalau kita lihat ini presentasinya nanti akan di-share ya, jadi kita mulai bukan dari step 1 bahkan. Kita mulainya dari step -2. Ya, -2. Jadi ini belum mulai step 1. Jadi sebelum kita mulai step 1 kita mesti persiapin dulu. Ya, yaitu pertama adalah kita mesti jelas tujuannya, determining your destination. Tujuan kita kemana sih? Ya. Lalu fondasi bisnis kita kemana? Ya, kita sudah bahas di sesi pertama dan kedua, tujuan ini bisnisnya kemana? BMS mau dibawa kemana? Goalnya, visi misi dan sebagainya. Itu tujuannya. Jadi itu stepnya -2 bahkan. Ya, lalu berikutnya apa? Lalu berikutnya baru nih 1 2 3, step 1 2 3 itu adalah prepare your business to be an autopilot business. Ya, kalau kita lihat pengertian autopilot, apa sih autopilot? Autopilot bukan artinya pilotnya tinggalin ya. Anda pernah naik pesawat? Ya, kalau naik pesawat sistem autopilot gimana sih? Apakah pilotnya tiba-tiba jadi penumpang gitu, tinggalin kokpit di sana terus dia jadi penumpang gitu, atau dia tinggalin? Enggak kan? Pilotnya tetap ada di sana. Pilotnya tidak meninggalkan pesawat. Coba dia terbang aja, udah saya terjun payung deh. Gimana kira-kira pesawatnya? Ya sistem autopilot. Tapi kalau pilotnya terbang, ya nggak jalan juga pesawatnya kan? Jadi pilotnya tetap ada di sana. Tapi sistemnya jalan, sehingga pilotnya nggak usah harus terjun ke operation, nggak usah terus terjun betul-betul ke lapangan. Bagaimana? Sistemnya jalan. Jadi sistem autopilot, pilotnya ada pilotnya, tapi dia nggak usah harus terjun ke operation segala macam. Nah, makanya 1, 2, 3 adalah fokus bagaimana mempersiapkan bisnisnya menuju ke autopilot system. Baru 4, 5, 6 adalah kita buat bisnis kita betul-betul jadi autopilot system. Jadi 1, 2, 3 adalah yuk bikin sistem autopilotnya dulu nih. 4, 5, 6 bikinlah atau bangunlah itu ya, making. Jadi nomor 1, 2, 3 preparing dulu. Nomor 4, 5, 6 baru kita bikin sama-sama. Oke? Jadi masih ada berapa langkah nih? Sekarang BMS sudah di langkah berapa? Ya, langkah 1 udah jalan belum nih PR-nya nih? Ya, yaitu apa? Setting the goal, ya, setting the vision dan sebagainya. Yuk kita lebih detail lagi, kita lebih zoom in lagi nomor 1. Kita lihat lagi step -2 sama -1 itu dulu, kita zoom in ke sana. Jangan-jangan step -2 -1-nya nggak jalan, nanti malah jadi -3 -4.
ya makin mundur nanti, malah bukan jadi autopilot. Yuk, harusnya kita lebih progresif lagi ya. Nah, kalau kita lihat gambar ini, ya, kalau kita lihat gambar manusia ini, pertama kalau kita mau buat sistem, ya, yang pertama kita fokus adalah bisnis goal kita, smart goal dari atas. Ya, kita punya goalnya kemana nih? Ya, lalu kita punya strategi pastinya, ya, punya strategi ya supaya kita bisa jalan sistem kan pasti harus ada strateginya. Yuk kita lihat. Berarti kita fokus. Apa itu yang disebut dengan smarter business goal? Saya rasa ini gampang sekali, ya. Specific, measurable, achievable, result oriented, time frame, express positively, record dan reward. Jadi artinya ya jelas kita punya goal yang harus kita punya spesifik ya. Saya rasa ini sudah kita bahas ya. Kita lanjut lagi ya. Ini harus cepat aja ya. Kalau nggak ngerti, basically teman-teman bisa tanya di grup atau bisa tanya personally ke saya ya. Oke, kalau nggak ngerti harus tanya ya. Jangan sampai kita iya tapi kita nggak ngerti. Jangan sayang karena Anda harusnya dapetin. Kalau Anda nggak jelas, Anda tanya. Ya tanya sejelas-jelasnya ya. Karena kalau nggak tanya ya kita nggak tahu. Sayang kan ya. Oke, yuk kita buatnya simple. Nah, kita akan masuk dulu di step nomor -2, yaitu apa? Smarter business goal. Smarter business goal itu apa sih? Meaning adalah apa yang kita akan capai di dalam bisnis ini. Apa sih yang kita mau capai setahun ke depan? Apa yang kita mau capai? Ya coach, kita maunya sistemnya jalan. Terus apa lagi yang kita mau capai? Kita mau naikin omset nih. Oke, sistemnya jalan. Artinya jalan tuh gimana? Artinya jalan adalah saya punya bisnis atau saya punya tim, punya mereka tuh bisa tanpa harus ada saya gerakin gimana, mereka jalan. Nggak usah saya ingetin terus. Jalan lah gitu loh. Ya, kadang-kadang kita kan masih sistem manual. Kamu jalanin dong, kamu begini dong. Nah, harusnya dengan ada sistem, nggak usah pakai cara manual lagi, mereka udah jalan by sistem. Ya kalau mereka nggak jalan nanti ada konsekuensinya, ada rewardnya dan sebagainya, itu jalan semua. Itu kan poinnya kan. Jadi itu dulu deh. Oke, achieve-nya adalah buat sistemnya, buat bisnisnya sistem jalan. Jadi artinya walaupun ownernya nggak ada ataupun Pak Yohan nggak ada atau gimana, tetap timnya jalan dan mereka bekerja dengan proaktif gitu kan intinya. Nah, tadi apa nih toolsnya untuk bisa bikin sistem smarter business goal? Salah satu toolsnya adalah kita sudah punya tools bagaimana cara bikin smarter business goal. Sales forecast itu apa? Anda kan pasti punya data penjualan, ya. Data penjualan kita kan basically kita punya data penjualan mungkin 3 bulan ke belakang ataupun kita tarik setahun ke belakang, kita punya data penjualan. Nah, kalau kita lihat itu jadi satu rata-rata penjualan, ya jumlah penjualannya sekian, omsetnya sekian, Anda bisa buat 3 bulan forecast ke depan nggak? Kira-kira bulan depan, 3 bulan ke depan tuh omsetnya bakal seperti apa? Itu goal. Jadi, saya kelihatannya gini nih, 3 bulan ke depan nih, oke, misalnya, anggaplah kita COVID dan sebagainya sudah lancar. Kalaupun ada COVID pun kita juga bisa forecast. Kita bisa melakukan apa nih yang bisa kita lakukan. Tapi intinya adalah kita forecast dulu. Ya, saya juga lakukan seperti itu. Jadi, saya basically di dalam COVID-19 ini, di rumah, saya bikin forecast. Ya, tentunya klien-klien saya banyak yang nggak coaching langsung, face to face. Tapi saya bikin forecast, yuk tetap ada revenue sekian. Bagaimana caranya ya? Saya bikin strategi. Ya supaya tetap jalan revenue-nya ya, tapi dari forecast itu. Oke? Jadi kita bikin sales forecast 3 bulan ke depan, kita mau omsetnya sekian. Karena apa? Karena biaya yang kita keluarkan juga pasti kan sama ataupun minimal ya mungkin ada yang beberapa yang naik ya, tapi kan ya kita harus forecast. Oke, kita mau lebaran nih, wah berarti akan ada bayar THR, mungkin akan bayar tambahan karyawan dan sebagainya, berarti salesnya harus berapa, kan kita forecast. Itu sales forecast jadi satu goal. Atau P&L forecast. P&L forecast apa sih? P&L forecast yang kita bikin. Misalnya profit kita bulan ini sekian. Ya berapapun itu profit kita. Kita bikin yuk forecast ke depan. 2 bulan ke depan profitnya berapa nih? Kan fixed cost-nya bisa ketahuan. Ya, fixed cost-nya ketahuan, sales-nya bisa di forecast, berarti profitnya ketahuan dong. Ya. Nah, kita bikin profit forecast. Nah, itu action, ya. Nah, sampai sini dulu saya stop. Ya, kalau Anda atau tim BMS masih belum jelas, bisa tanya sama saya. Tapi action-nya apa? Yuk. Oke, saya ngerti, pasti ada kesibukan dan sebagainya. Tapi kalau kita mau buat sistem, kita harus mulai step by step. Bayangkan kalau kita nggak mau mulai-mulai, kita hanya progresnya sedikit, kapan sistemnya akan jadi? Ya, saya waktu itu buat sistem, saya punya target dan punya smarter goal itu saya pokoknya waktu itu saya buat buku. Saya ada 2 buku ya, satu tentang sales, satu lagi tentang motivasi pribadi, my personal motivation. Jadi pengalaman hidup saya selama kurang lebih ya sekian puluh tahun gitu ya. Saya sekarang umurnya 55 gitu kan. Nah, jadi saya bikin buku. Nah, saya bikin target. Kurang dari waktu itu saya bikin buku sekitar 8 bulan apa 9 bulan saya bikin goal. Kenapa? Karena saya pengen di ulang tahun saya bukunya udah launch dan saya di situ benar-benar udah benar-benar
orang udah tahu, wah Hendra Hilman ini bikin buku. Saya maunya di ulang tahun saya itu jadi hadiah terbesar saya, salah satu hadiah terbesar saya saat itu, karena saya pengen buku. Nah, saya bikin goal. Nah, setelah saya bikin goal, saya bikin time plan. Berarti kalau 9 bulan waktu itu saya Oktober ulang tahun, dan saya bikin di Desember tuh saya udah mulai nyicil. Sehingga Oktober jadi gitu loh. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi kita forecast. Ya, nah terjadi dong, karena kita betul-betul inginkan. Nah, sama dengan kita punya bisnis. Jadi kita punya goal apa? 3 bulan ke depan apa? Kita bikin target. Progress. Bulan ini ngerjain ini, bulan ini ngerjain ini, bulan ini ngerjain ini. Ya, kita harus alokasikan waktu. Tapi nanti di video selanjutnya saya akan sharing mengenai bagaimana kita mengalokasikan waktu dengan lebih smart juga. Karena ini penting banget, dan perhatikan baik-baik ya. Salah satu strategi terbesar pengusaha sukses adalah bagaimana mereka membagi waktu. Sekali lagi, ya ini bukan hanya tentang pengusaha, bagi tim juga sama. Tim yang dengerin video saya, salah satu kesuksesan orang, salah satu rahasia besar orang sukses adalah bagaimana mereka mengalokasikan waktu dengan lebih produktif. Ya, bayangkan saya di waktu COVID ini saya bisa bikin lebih dari 7 video YouTube. Saya sudah belajar lebih dari 5 modul besar, dan saya sudah role play. Ya, bahkan saya juga sudah beberapa coaching online saya sudah mulai. Jadi saya produktif sekali. Ya, beberapa teman saya seperti James Kui dan sebagainya, ya itu teman saya banget. Dia sudah buat modul untuk seminar online, bahkan lebih dari 3 modul saya lihat, dan sudah dipublish. Luar biasa sekali. Jadi kita COVID. Ya, justru dengan COVID ini kita mesti lihat dari sisi positif bahwa kita punya banyak waktu untuk lebih produktif. Kita punya banyak waktu untuk bisa bikin progress action lebih banyak. So, ya, Anda mau sukses, Anda mau mencapai goal, keep on progressing action. Oke, nah itu dulu. Oke, nah berikutnya nanti kita akan bahas mengenai strategi di video berikutnya. Saya akan sharing nanti. Jadi setiap minggunya ya, untuk bagian dari pelayanan saya dan bagian dari service saya ke Anda, BMS tim ya, saya akan berikan video tips setiap minggunya ya mengenai action apa yang harus dilakukan, dan Anda bebas bertanya, Anda boleh sharing apapun. Kalau nggak mengerti ya, Anda ulang-ulang lagi videonya jelas. Paling penting adalah actionnya yang mesti dikerjakan, karena gini, yang membuat berhasil bukan nonton video saya ya, yang membuat berhasil bukan melihat ini, tapi yang membuat berhasil adalah setelah nonton video, action apa yang akan saya jalankan. Ya, dan action walaupun hanya kecil is okay daripada enggak sama sekali. Contoh, paling gampang actionnya apa setelah nonton video ini? Pertama, kita masih punya smarter goal. At least 3 bulan ke depan, smarter goal saya apa? Oke, kedua apa? Kedua, yuk kita lihat tadi yang sudah saya bahas apa. Berarti kita setelah punya smarter goal, berikutnya apa? Kita harus punya strategi. Bagaimana cara strategi kita untuk mencapai goal itu? Itu aja dulu. Nah, coba itu kita bikin. Ya, kita sharingkan di grup, boleh strateginya ini, kita punya tim begini, coba sharingkan di grup. Itu aja dulu strateginya, itu key actionnya. Setelah itu dijalankan, nanti kita akan progress. Oke, semoga bisa bermanfaat tips dari saya, dan keep on action, stay healthy, stay positive, and keep on progress. Sukses selalu.